الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya, rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Ya, teruntuk pada malam ini kewajiban melaksanakan sholat wajib, sholat maghrib berjamaah di masjid mulia ini. Dan kita akan belajar bersama-sama sebagian dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, menghilangkan kebodohan pada diri kita dengan harapan kita bisa menjadi hamba Allah yang faham terhadap din ini, karena merupakan salah satu sarana untuk menjadi hamba Allah yang baik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Islamiyah kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Wabil khusus untuk kita semua yang hadir dalam majelis ini, dengan besar harapan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Muhammad yang senantiasa mempelajari sunnah ajarannya, senantiasa berada di atas sunnahnya, dengan harapan nanti kita bisa menjadi umatnya yang bisa singgah di telaganya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, arastallahu iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aqwal wal af'al, ucapan-ucapan dan perbuatan yang mengarah kepada pembatalan ataupun pengurangan tauhid, yakni yang ketiga taqdimul qarabina wan nuzuri wal hadaya limazarati wal kubur wa ta'zimuha. Mempersembahkan kurban dan nazar ataupun hadiah ke tempat-tempat ziarah ataupun kuburan, dan juga tentang hukum ta'zimuha atau mengagungkannya. Ini merupakan perkara-perkara yang sering kita lihat, yang sering dilakukan sebagian masyarakat kaum muslimin. Maka sangat penting kita untuk memahami perkara ini sehingga kita tidak masuk dalam kesesatan ataupun perkara yang bisa mengurangi dan menghilangkan tauhid kita. Laqad saddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu turukil mufdiyati ila syirki. Nabiullah Muhammad SAW telah menutup kullu turuk, setiap jalan
al-mufdiyah ila syirki, setiap jalan yang menuju ataupun mengakibatkan kesyirikan. Artinya Rasulullah SAW sudah banyak memberikan peringatan kepada umatnya tentang perkara-perkara yang bisa mengarah kepada syirikan. Ini disebutkan wa hadzara minha ghayata tahdhir. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan dengan peringatan yang keras, karena perkara tersebut bisa menyebabkan kesyirikan yang tentunya bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala, akan membatalkan tauhid, membatalkan akidah. Wa min dzalika masalatul kubur, di kuburan ataupun kuburan. Faqad wadu'a dhawabit al-wafiyah, maka Rasulullah SAW memberikan ketentuan-ketentuan yang khusus dengan harapan umat Muhammad ini tidak terjerumus ke dalam beribadah kepadanya, dan tidak ghulu wal fi ashabiyah, dan tidak berlebihan terhadap para ahli kubur. Wa min dzalika, maka dari itu di sini ada sebutkan 3 kaidah ataupun tatanan ataupun aturan terkait tentang masalah kuburan. Al-awwal annahu qad hadzara sallallahu alaihi wasallam minal ghuluwi fil awliya'i wassalihin. Yang pertama, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memperingatkan umatnya agar tidak berlebih-lebihan, tidak ghulu terhadap para wali dan orang-orang solih. Lianna dzalika yuaddi ila ibadatihim, karena ketika kaum muslimin berlebihan atau ghulu pada aulia dan sholihin, bisa mengarah kepada pengibadahan kepada mereka. Ketika sampai pada generasi yang tidak faham, yang jauh dari ajaran agama, yang jauh dari akidah, maka al-ghulu itu bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam pengibadan kepada yang diistimewakan atau yang dianggap istimewa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hadis rawahu Imam Ahmad. Wa iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan generasi sebelum kalian. Ini merupakan peringkat Rasulullah SAW, karena hal ini telah terjadi sebelum zaman Rasulullah, dan ternyata itu menyebabkan mereka rusak, hancur agamanya. Maka Rasulullah SAW memperingatkan kepada hambanya, kepada umatnya, untuk tidak berlebih-lebihan kepada orang-orang salih, kepada para wali, para salihin, as-siddiqin. Dan juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, inna ma'ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh.
janganlah kamu berlebihan dalam memujiku, kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Inna ma'ana abdun, sungguhnya aku adalah hamba, faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di sini sebutkan kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani karena berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam akhirnya menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, anak Allah. Ini yang tidak kehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin, seorang muslim yang faham dengan syahadat, yakni syahadatul Rasul, yang telah kita bahas bahwasan dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah itu ada rukunnya Abdullah wa Rasuluh. Memahami, meyakini bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Dalam pembahasan ini adalah untuk menjauhi adanya ifrat wa tafrid terhadap Rasulullah SAW, sikap berlebihan dan sikap meremehkan kepada Rasulullah. Memahami Rasulullah sebagai hamba Allah, diharapkan kaum muslimin memahami bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba yang juga membutuhkan ibadah kepada Allah, yang tidak memiliki sifat rububiyah ataupun uluhiyah sedikit pun, sehingga tidak ada hak untuk disembah, tidak ada hak untuk dimintai. Sehingga dengan memahami syahadat ini, diharapkan kaum muslimin bisa meletakkan Rasulullah pada kedudukan yang sebenarnya, tidak melebihkan Nabi Muhammad kecuali sebagai seorang hamba dan seorang rasul yang tidak memiliki kekhususan uluhiyah maupun rububiyah. Kemudian yang dimaksud untuk mencari tafrid adalah ketika seseorang memahami Nabi Muhammad adalah seorang hamba Allah, maka harus juga yakin bahwasanya walaupun hamba adalah seorang rasul yang memiliki hak mutlak untuk ditaati. Karena walaupun seorang hamba tidaklah seperti hamba-hamba pada umumnya, tetapi seorang rasul yang Allah utus dan diberikan wahyu yang wajib ditaati oleh orang-orang yang mengikutinya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah laki-laki seperti bapak-bapak kalian, walakin Rasulullah, tetapi adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Artinya walaupun memahami Muhammad seorang hamba, tapi harus meyakini bahwa Muhammad adalah seorang rasul yang punya hak mutlak untuk ditaati, karena seluruh yang disampaikan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsu, namun yang disampaikan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yang disampaikan Rasulullah terkait dengan masalah kuburan adalah larangan untuk berlebihan terhadap para ahli kubur dari kalangan para aulia dan sholihin. Maka Nabi banyak berpesan supaya jangankan para aulia, diri Rasulullah SAW seorang Rasul tidak mau untuk dipuji berlebihan, karena apa akan mengarah kepada kesyirikan. Yang kedua, wasani wa hadara sallallahu alaihi wasallam minal binai alal kubur. Nabi Muhammad SAW memperingatkan dari membangun bangunan di atas kuburan. Karena kalau sudah ada bangunan di atas kuburan, maka arahnya jelasnya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Maka Rasulullah
ini memperingatkan agar tidak membangun bangunan di atas kuburan. Kama rawa Abu Hiyat Al-Asadi qala li Ali bin Thalib radhiyallahu anhu alla ab'asuka ala ma ba'asani alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada timsalan ila tamastahu wala qabran musrifan ila sawaitahu. Dalam hadis ini asar ya, yang disampaikan Imam Ahmad, karena ini yang menyampaikan Imam Ahmad Imam Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ini bukan hadis tapi asar, karena ini adalah langsung ucapan Ali bin Abi Thalib dari Abul Hiyat Al-Asadi. Ali berkata, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya aku mengutusmu sebagaimana dulu Rasulullah SAW mengutus aku, yakni alla tad'a timsalan illa tamastahu, jangan kau tinggalkan patung-patung kecuali engkau hancurkan. Wala qabran musrifan illa sawaitahu, dan jangan kamu tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagian orang yang tidak sependapat dengan hadis ini, ada yang mengkritisi hadis ini walaupun ini merupakan hadisnya Imam Muslim yang ada di sahihnya, sehingga ada sebagian orang itu dalam sebuah bukunya, dari situ judulnya kritik terhadap paham Wahabi, yaitu Syekh Ja'far bin Subhan memberikan beberapa komentar hal ini. Kemudian juga saya melihat di beberapa kaul saudara-saudara kita yang kaum muslimin yang masih banyak mendirikan bangunan di kuburan. Ini ada beberapa nukilan yang saya ambil. Ini ada dalam Fathul Mu'in. Wa kariha bina'alahu aidi qabrin aw alaihi li sihhatin nahi anhu bila hajatin ka khaufi nubisa aw khufira as-saba' aw hadama as-sail. Pada dasarnya asal mendirikan bangunan kuburan adalah terlarang kalau di situ tidak ada kebutuhan. Artinya misalkan di sini kalau ditakutkan di situ akan kena banjir, karena mungkin rawan banjir, nanti bisa tergerus banjir, bisa hilang, ataupun mungkin karena bisa digali oleh binatang buas, maka itu aslinya dilarang. Dan juga disebutkan bahwasanya kalau di situ tidak ada tujuan untuk menghias ataupun memuliakan kuburan, baru disebutkan adalah haramun, adalah haram. Yang menjadi masalah di dalam akhir pembahasannya di situ ada istisna, wa yajuzu liqabri salihin. Tapi di belakang ada pengecualian, kecuali diperbolehkan untuk kuburnya para orang-orang soleh. Yang di situ kita lihat tidak ada hujjah yang disampaikan. Maka sebenarnya secara umum untuk membangun di atas kuburan adalah terlarang. Semuanya, bahkan orang-orang yang membangun di kuburan para wali aslinya adalah melarang. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan apabila kuburan di situ dibangun maka untuk dirusak. Tapi yang dimaksud yang ditinggikan di sini bukan berarti setelah dikubur nampak tanah yang meninggi. Ini jelas, karena tanah itu kan ketika padat dibongkar di bawah diisi mayat, otomatis pasti sisa. Bukan maksudnya ini. Karena dalam qaul Syafi'i bahkan ada perintah
untuk dinaikkan sejengkal, dalam arti untuk membedakan antara tanah kuburan dan yang bukan kuburan. Dan juga karena ketika tanah kuburan digali dikembalikan itu nggak mungkin akan rata, pasti ada undukan ke atas. Bukan itu dimaksud dalam hadis ini, tapi adanya bangunan di atas kuburan. Sehingga ketika ada bangunan di atas kuburan, maka hendaknya untuk diratakan, dalam arti untuk dihancurkan. Dan juga terkait dengan beberapa hal yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in itu, di antaranya adalah kalau kuburan, apalagi kuburan milik pribadi, itu hanya sebatas makruh. Tapi kuburan yang umum adalah haram. Namun berdasarkan hadis ini tidak ada pengecualian. Kalau ini tadi biasanya terkait dengan masalah hikmah yang terjadi. Kalau milik sendiri kan tidak mengganggu orang lain. Tapi ketika milik umum jelas akan mengganggu orang lain, karena kubur itu pasti bergantian. Tapi dalam hadis ini adalah untuk umum, tidak ada pengecualian. Baik itu di rumah, di tanah sendiri ataupun di kuburan umum, maka tetap dilarang untuk dibangun bangunan di atasnya. Kemudian Nabi SAW juga wanahan tajsisiha wa bina alaiha, termasuk melarang untuk mengapur atau menyemen. Karena kita perhatikan banyak kuburan kaum muslimin yang di sana sengaja di semen, ada kicingnya, bahkan ada di pondasi, ada di kaset besi juga. Ini yang sudah melampaui batas itu ya. Kuburannya bukan milik sendiri ya, ada pondasinya ya. Maka ketika orang yang menggali disitulah terjadi ya kesulitan. Ini diantara hikmah kenapa dilarang, termasuk menyemen kuburan, membangun di atasnya yang disebut mungkin cungkup, itu termasuk terlarang ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabri ayyub ada alaihi ayyubna alaihi binaun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menyemen kuburan, mengapur. Kapur itu kita ya semen yang kaitannya untuk menguatkan. Wayu ada alaih, dan duduk di atasnya. Wayu bena alaih binaun, dan atau membangun di atasnya bangunan. Karena ketika dibangun terus bangunan ini pasti akan mengarah kepada akan digunakan sebagai tempat untuk berteduh ataupun disuruh untuk melakukan ritual. Maka membangun kuburan ini pihak Rasulullah SAW kaum muslim untuk ditinggalkan, sehingga kuburan dibagi para rasul, para sahabat itu semuanya adalah rata dengan tanah, dalam arti tidak ada bangunannya. Jangankan kuburannya para sahabat ya, kuburan para wali saja kalau dibangun pasti digunakan untuk tempat untuk berdoa, untuk baca Quran dan lain-lainnya. Kalau kuburan para sahabat pasti akan lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga termasuk kaidah dalam masalah kuburan, wa hadara Rasulullah SAW minas salati indal kubur. Rasulullah SAW juga memperingatkan dari salat di atas kuburan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqat yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ini menyampaikan bahwasanya ketika Rasulullah dalam keadaan mendekati sakaratul maut, Rasulullah menutupkan kain ke mukanya. Ketika waida iktaman biya kasafa, ketika Rasulullah merasa sesak, karena orang tua ditutup kan mesti sesak gitu ya. Rasulullah membukanya. Kemudian tatkala membuka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat
untuk beribadah. Masjid adalah ada tempat untuk beribadah, tempat untuk melakukan ritual ibadah. Ala fala tattakhidhu qubur masajid fa in anhakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang kalian dia seperti itu. Rasulullah melarang seperti itu. Yuhadiru ma sana'u wa laula dzalika ubrisa qabrahu. Rasulullah SAW memperingatkan hal itu dalam kondisi sakaratul maut. Ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Dalam kondisi berat, dalam beratnya sakaratul maut, Rasulullah menyampaikan hal ini. Karena Rasulullah tidak ingin nanti kuburannya dijadikan tempat, situ dibangun bukan tempat untuk beribadah. Bahkan Nabi juga tidak mau kuburnya dijadikan sebagai tempat untuk berkunjung manusia. Di dalam hadisnya Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallam la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'idan fasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kamu jadikan rumah kalian itu kuburan. Artinya menjadikan rumah tempat yang tidak pernah digunakan untuk ibadah. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat untuk beramai-ramai, berkunjung. Idan itu kan hari raya, artinya apa? Tempat yang di situ dikunjungi beramai-ramai. Fasallu alayya, maka bersolawatlah kamu kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya salawat kamu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Hal ini bukan berarti melarang ziarah kubur. Ziarah kubur tetap adalah sunnah Rasulullah SAW, karena ada beberapa hal positif dalam ziarah kubur. Pertama adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, doa di ahli kubur. Yang kedua adalah mendoakan ahli kubur. Yang ketiga, ditadzakuril akhirah, untuk mengingatkan kematian. Namun yang diminta Rasulullah untuk tidak berziarah kubur Nabi ini dengan apa? Beramai-ramai, dijadikan tempat untuk berkunjung beramai-ramai. Jadi bukan berarti larangan ziarah kubur, termasuk para hewan mestinya tetap melakukan sunnah, dalam arti walaupun ada indikasi perkara-perkara yang mengarah kepada penyimpangan, tetapi sunnah tetap di situ, ada sunnah yang harus dilakukan, dilaksanakan. Yang kalau memang kita hendak mendoakan keluarga, mestinya datanya kuburan para keluarga, walaupun sebenarnya adalah boleh dari rumah, namun memang ada syariat untuk ziarah kubur, karena satu di antara yang adalah apa? Ditadzakuril akhirah, untuk mengingatkan akhirat, untuk mengingatkan kematian. Jadi Rasul mengatakan fasallu alayya, dan salatlah kepadaku. Karena apa? Kalau Rasulullah jelas umatnya sangat banyak sekali, kalau mereka semuanya pengen ziarah ke kuburnya, itu enggak mungkin. Maka Nabi nyatakan fasallu alayya, cukuplah kalian salawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, sungguhnya salawat kalian itu di mana saja kamu berada akan sampai kepadaku. Ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini masuk bagian perkara yang diingatkan Rasulullah ketika Rasulullah di akhir hayatnya. Dalam waktu-waktu yang Rasulullah diambang sakaratul maut. Tentunya kalau perkara ini tidak perkara besar, tidaklah disampaikan Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu. Kemudian Rasul bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man kana qablahum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihi masajid.
Bukankah sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah? Ala fala tattakhidu kubur masajida, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, maka aku melarang kalian dari hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini agar kaum muslimin di akhir zaman nanti tidak banyak yang terjerumus, karena perkara ini sudah terjadi sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi yakin itu nanti akan terjadi di akhir umatnya. Nabi yakin itu akan terjadi. Maka Nabi melarang ini dengan harapan jangan sampai kuburannya di situ dijadikan tempat beribadah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku seperti patung yang disembah. Fataqdimun nuzur wal qarabin di mazarah syirkun akbar. Maka mempersembahkan nazar ataupun korban sembelian untuk tempat-tempat ziarah apa saja, bisa kuburan, bisa tempat yang dianggap mungkin di situ ada keberkahannya, syirkun akbar. Persembahan kepadanya adalah syirik besar. Sababuhu mukhalafatu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halatil lati yajib an takuna ahlil kubur. Karena hal itu dilakukan bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan hak-hak kuburan, yang mestinya di situ dijauhkan dari perkara itu dan dia memberikan hak Allah kepadanya, maka masuk dalam kategori syirkul akbar. Min adami binaya alaiha, termasuk dan adalah tidak bolehnya membangun kuburan, karena ini nanti arahnya kepada apa? Tempat untuk persembahan. Wa iqamatil masajid alaiha, termasuk mendirikan masjid di atasnya. Yang dimaksud masjid di sini bukan berarti di atas kuburan dibangun masjid, tapi apa? Adalah makanul sujud, tempat untuk sujud, ya. Karena masjid itu adalah kullu maudi'in qusida lis-sholati fihi ibadah faqad ittakhadha masjidan. Setiap tempat yang di situ ada maksud digunakan untuk sujud, untuk beribadah, itu namanya masjid. Bukan masjid yang seperti yang kita tempati. Tapi apa? Di situ ada tujuan, maksud nanti akan digunakan untuk tempat ibadah. Ini namanya masjid. Faida bunya aliyah masjidun falam rosat. Tapi kalau memang didirikan masjid beneran, itu lebih parah, lebih dilarang. Mendirikan bangunan dalam rangka untuk tempat ibadah itu sudah dinamakan masjid, apalagi dibangun betul masjid, ini lebih parah, ya. Li'annaha lamma buniyat aliyal kibab, ketika di situ dibangun kubah-kubah, wa uqimat haulah masajid, kemudian apa? Di sekitarnya itu dibangun tempat-tempat yang untuk beribadah. Karena biasanya juga tempatnya bersih. Bahkan ada juru kuncinya, ada yang selalu memelihara, bahkan melebihi masjid-masjid yang kurang terawat itu, ya. Kalau kuburan-kuburan seperti itu biasanya ada juru kuncinya, tukang bersihnya. Wal mazarat dunal juhal annal madfuna fiya yanfauna aw yadurrun. Maka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang masih jahil, orang-orang yang masih jauh dari pemahaman akidah yang benar,
agama yang benar, mereka beranggapan di situ ya, orang yang dikubur di situ itu bisa memberikan manfaat dan madharat. Wa annahum yaghisuna man istighasa bihim. Mereka meyakini ya, yang di dalam kubur itu bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang minta tolong. Wa yaghdunal hawaija man ittaja ilaihim. Mereka meyakini yang di dalam kubur itu bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan orang yang meminta kepadanya. Faqaddamu lahumun nuzur wal qarabin. Kemudian mereka memberikan persembahan, mungkin sembelian apapun ya, kalau orang Jawa biasanya apa ya, nyadran. Dulu pernah di nyadran itu bawa ya persembahan ingkung lah, mengadakan ritual di situ ya dengan harapan biasanya ya minta didoakan oleh ahli kuburnya, atau minta entah bisa minta keselamatan atau bisa kelancaran usaha yang macam-macam. Ya, inilah yang masuk dalam kategori syirkul akbar. Kalau sudah ada doa kepada selain Allah, maka minta kepada syirkul akbar. Cuma kalau terkait dengan ziarah kubur kepada wali dan siapapun, ini mesti ada rincian. Kita mengatakan itu adalah termasuk muharram atau syirik atau tidak, maka harus jelas apa yang mereka lakukan ketika di kuburan. Kalau tidak tahu secara jelas, maka tidak boleh memberikan vonis hukum. Karena syirik itu terkait dengan niat dan hati. Adapun perbuatan secara zahir, ya itu adalah sebagai sarananya. Sama-sama datang ke kuburan, ya, mungkin bisa adalah sebuah ajaran sunnah, bisa muharram, bisa syirik. Maka ketika orang melakukan ziarah kubur kepada siapapun, maka tidak bisa mengatakan itu adalah syirik, itu adalah sunnah, itu adalah muharram, kecuali tahu apa yang dilakukan di situ. Karena kita biasa salah ya. Kalau memberikan hukum tanpa tahu yang dilakukan bisa salah, karena termasuk di dalam pembahasan tauhid itu mayafalul kubur, apa yang dilakukan orang yang ziarah kubur itu ada dua macam, ada al-masyru'ah, ada al-muharramah. Kalau dilakukan al-masyru'ah, maka menjadi sunnah. Kalau dilakukan al-muharramah, maka menjadi haram, bisa sampai kepada kesyirikan. Kemudian ketika Rasulullah SAW berdoa tadi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Itu dalam arti kuburan Nabi dijadikan tempat beribadah dan sampai minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian kaum muslimin ya, ada yang sampai meyakini bolehnya meminta kepada ahli kubur. Ya. Termasuk di dalam saya baca kitab ini sampai selesai teman-teman ya. Sini termasuk yang melegalkan bolehnya membangun kuburan sampai akhirnya bolehnya meminta kepada ahli kubur. Ini yang sangat berbahaya. Kalau sudah sampai minta pada ahli kubur siapapun, jelasnya adalah masuk dalam kategori syirkul akbar. Maka Rasulullah ini sangat keras memperingatkan umatnya agar di akhir zaman jangan sampai kuburan Rasulullah ini dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, tempat sampai beribadah kepada Rasulullah, karena yakin akan terjadi sekarang ini ya banyak. Di sini danau saya suruh min dzalika fi ghairi qabri, karena Nabi yakin nanti akan terjadi hal itu kepada selain kuburan Rasulullah. Ya. Wa qad hasala fi katsir minal biladil Islam, dan sekarang sudah terwujud banyak di negara-negara Islam ya, yang tersebar ya. Di situ banyak dibangun kuburan-kuburan para sholihin yang
mungkin sebagian mereka ada yang faham itu sebagai tempat untuk tawasul tabaruk, tapi sebagian mereka sampai tempat untuk meminta kepada ahli kubur. Ini yang sangat berbahaya. Maka Rasulullah SAW ini mengingatkan secara keras, jangan sampai kuburan Rasulullah ini dijadikan tempat untuk ibadah, apalagi minta kepada Rasulullah SAW. Lianna kuburahu fi baiti, maka kuburan Nabi ini diletakkan di rumahnya, walaysa fil masjid, dan tidak di masjid, wa huwa mahutun bil judron, dan dikelilingi oleh tembok-tembok. Maka ini Qayyim al-Jauziyah ini menyatakan dalam sebuah dalam syairnya, fastajaba rabbul alamin du'ahu, maka Rabb semesta alam telah mengabulkan doanya. Maksudnya doa Rasulullah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, itu telah dikabulkan Allah Ta'ala. Wa hatahu bisalasi judron, dan kuburan Nabi dikelilingi oleh tiga tembok. Wa alam, ya, karena kita juga belum pernah sana, cuma berkabar dari sebagian mereka yang sudah haji. Ya masih banyak, khususnya orang-orang Indonesia kalau ke sana mesti pengen apa? Ya pengen melakukan hal di situ, walaupun kita kan itu musyrik, kalau nggak digeret tetap masih di situ. Kenapa? Karena meyakini jangankan kuburan Nabi itu ya, kuburan ulama saja, kuburan wali saja sudah mandinya luar biasa. Kalau kuburan Rasul jelas jauh lebih mandi kan. Makanya ketika mereka dilarang, bahkan ya nggak mau, bahkan sampai diseret pun maunya nggak mau keluar. Makinilah terkait dengan masalah kuburan, ya. Sehingga kaum muslimin ini harus berhati-hati, ya. Dan juga jangan sampai dengan hati-hati itu meninggalkan sunnah, yakni meninggalkan ziarah kubur. Dalam arti kita berhati-hati terhadap masalah kubur, baik membangun kuburan, ibadah kuburan, tapi juga jangan sampai kita terlena sehingga tidak mendapatkan sunnah ziarah kubur yang memang disunahkan Rasulullah SAW. Bahkan ini merupakan satu di antara sarana kita untuk mengingat akhirat. Maka ketika seorang ini sudah ziarah kubur kok tidak terdetik hatinya takut dengan akhirat, ini berarti keimanan kita ini meragukan. Orang yang sudah di atas kuburan tidak ada rasa sedikit pun takut terhadap kematian dan setelahnya, ini adalah sebuah tanda-tanda kekurangan iman kita. Kenapa? Karena alam kubur merupakan perkara yang berat. Mungkin pernah kita sampaikan dalam ayat itu ya, sampai Rasulullah akan menyampaikan, laula alla tadafanu la da'utullaha ismiakum adabal qabri alladzi asma'u bih. Seandainya kalian tidak saling menggali kuburan untuk menguburkan saudara kalian, sungguh saya akan minta kepada Allah supaya kalian diperdengarkan azab kubur yang saya mendengarnya. Maka ziarah kubur di antara tujuan yang paling kuat adalah mengingatkan kita dari kematian dan juga mendoakan saudara-saudara kita yang mukmin yang telah meninggal mendahului kita, dengan berhati-hati tidak melakukan perkara-perkara yang mengarah kepada keharaman dan kesyirikan. Nasallahu taala ayahdina sabil haq wa yajzina jazaa'at muqaddal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.